pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang pertidaksamaan linier satu variabel. Oleh sebab itu, simak baik-baik penjelasan yang Ibu berikan ya. Kalau sudah siap, mari kita mulai. Nah, yang pertama yang akan kita bahas yaitu tentang pengertian pertidaksamaan linier satu variabel. Apa sih pengertiannya? Pertidaksamaan linier satu variabel ialah suatu kalimat atau pernyataan yang terbuka, memiliki sebuah variabel, memiliki eksponen atau pangkat 1, serta memiliki sebuah hubungan yaitu tanda lebih dari, kurang dari, lebih dari atau sama dengan, atau kurang dari atau sama dengan. Jadi ingat ya anak-anak, untuk persamaan dia menggunakan tanda sama dengan. Sedangkan untuk pertidaksamaan dia bisa menggunakan salah satu dari tanda keempat ini. Nah, jadi untuk lambang pertidaksamaan, lambang yang pertama yang artinya adalah lebih dari, sedangkan lambang yang kedua adalah lebih dari atau sama dengan, dan lambang yang ketiga kurang dari, sedangkan lambang yang keempat adalah kurang dari atau sama dengan. Nah, anak-anak, itulah tadi pengertian dari pertidaksamaan linier satu variabel. Nah, selanjutnya kita ke pembahasan yang kedua, yaitu menyelesaikan pertidaksamaan. Adapun langkah-langkah yang perlu kalian pahami, yang pertama yaitu caranya menjabarkan operasi pertidaksamaannya terlebih dahulu. Langkah yang kedua, menghilangkan konstanta di sebelah kiri dengan dikurangkan atau menjumlahkan dengan bilangan yang sama. Nah, langkah yang ketiga, menghilangkan suku yang memiliki variabel di sebelah kanan dengan dikurangkan atau menjumlahkan dengan suku yang sama. Dan langkah yang terakhir yaitu jika koefisien variabelnya belum 1, maka kita bagi dengan koefisien tersebut. Nah, kalau sudah paham dengan langkah-langkahnya, mari kita coba menyelesaikan pertidaksamaan. Nah, contoh yang pertama yang akan kita bahas yaitu tentukan penyelesaian dan grafik dari 8 ditambah 2x kurang dari atau sama dengan negatif 6 dikurang 5x. Nah, anak-anak perhatikan cara yang akan Ibu jelaskan ya. Nah, pertama kita menggunakan langkah-langkah. Nah, kalau misalkan soalnya sudah seperti ini, maka kita tidak perlu jabarkan, tapi kita langsung ke langkah yang kedua. Nah, langkah yang kedua yaitu dengan menghilangkan konstanta yang berada di sebelah kiri. Nah, kita perhatikan sini, konstanta yang berada di sebelah kiri adalah positif 8. Nah, berarti karena dia di sini positif 8, berarti kita biar menghasilkan 0, maka kita harus kurangkan dengan 8. Nah, berarti kita kurangkan dengan 8. Tapi ingat ya anak-anak, kalau di kiri dikurang 8, maka yang di kanan juga harus dikurang dengan 8. Nah, sehingga hasilnya adalah 8 dikurang 8, di sini hasilnya adalah 0, atau kita bisa coret aja langsung. Nah, kemudian kita jabarkan lagi ini. Negatif 6 dikurang 8 hasilnya adalah negatif 14. Nah, jadi kita bisa turunkan seperti ini. Jadi 2x kurang dari atau sama dengan negatif 14 dikurang 5x. Nah, sekarang karena di sini masih ada x-nya 2, berarti kita langsung ke langkah yang ketiga yaitu hilangkan suku yang memiliki variabel di sebelah kanan dengan dikurangkan atau menjumlahkan dengan suku yang sama. Nah, kita perhatikan di sini variabelnya yang berada di sebelah kanan adalah dikurang. Oke, dikurang dengan 5x. Berarti untuk menghilangkannya berarti tandanya harus ditambah.
berarti dia harus ditambah dengan 5x. Tapi ingat ya anak-anak, kalau untuk menghilangkan, kalau di sebelahnya ditambah 5x, berarti di kirinya juga harus ditambahkan dengan 5x. Jadi kanan dan kiri harus seimbang. Nah, kalau sudah seperti ini, berarti negatif 5x ditambah dengan 5x hasilnya adalah 0, atau kita bisa coret langsung. Kemudian kita turunkan lagi penjabarannya. 2x ditambah 5x hasilnya adalah 7x kurang dari atau sama dengan negatif 14. Nah, selanjutnya, karena dia di sini koefisiennya belum 1, masih ada angka 7, koefisiennya adalah 7, maka kita ke langkah yang selanjutnya, yaitu jika koefisien variabelnya belum 1, maka kita bagi dengan koefisien tersebut. Kita lihat di sini, koefisien dari variabelnya adalah angka 7. Karena dia di sini angkanya 7, berarti langkahnya adalah kita bagi dengan koefisien tersebut, yaitu kita bagi 7. Nah, jadi ingat anak-anak ya, kalau di kiri dibagi 7, maka di kanan juga harus dibagi dengan 7. Sehingga 7 bagi 7 hasilnya adalah 1, atau kita bisa coret. Nah, kemudian negatif 14 dibagi 7 hasilnya adalah negatif 2. Jadi, penyelesaiannya adalah X kurang dari atau sama dengan negatif 2. Nah, itu tadi anak-anak untuk menyelesaikan pertidaksamaan. Nah, sekarang kita menggambar grafiknya. Perhatikan ketika Ibu menggambar. Nah, caranya menggambar grafik yaitu kita gambar dulu garis lurus. Kemudian, karena di sini ada tanda sama dengan, berarti bulatannya harus full. Bulatannya harus titik full seperti ini, hitam semua. Selanjutnya, karena dia kurang dari, berarti arah panahnya dia ke arah kiri. Nah, berarti gambar grafik untuk pertidaksamaannya yaitu seperti ini. Nah, dia menghadap ke kiri. Baru kita berikan tanda arsir. Nah, seperti ini. Jadi ini adalah gambar grafik untuk X-nya kurang dari atau sama dengan negatif 2. Nah, itulah anak-anak tadi cara penyelesaian untuk soal yang pertama. Selanjutnya kita ke contoh yang kedua. Contoh yang kedua yaitu tentukan penyelesaian dan grafik dari negatif 3 dalam kurung Y ditambah 2 kurang dari 2 dikalikan dalam kurung dengan Y dikurang 1. Nah, perhatikan cara-caranya. Nah, perhatikan cara yang Ibu jelaskan ya. Nah, caranya yaitu jabarkan operasi pertidaksamaan terlebih dahulu. Nah, caranya yaitu kita kalikan satu-satu yang berada di dalam kurung, yaitu negatif 3 dikali Y, negatif 3 dikali dengan 2. Kemudian baru kita pindah lagi, 2 dikali Y, 2 dikali negatif 1. Jadi ingat ya, kalau ada di dalam kurung berarti kita harus kalikan satu-satu. Nah, sehingga hasil penjabarannya yaitu seperti ini. Negatif 3Y dikurang 6 kurang dari 2Y dikurang 1. Mungkin kalian bertanya-tanya gimana sih cara dapatnya? Berarti kita perhatikan dulu. Negatif 3 dikali Y hasilnya adalah negatif 3Y. Kemudian kita kalikan lagi nih. Negatif tandanya ya, kita kalikan negatif ketemu positif hasilnya adalah negatif. Kemudian 3 dikali 2 hasilnya adalah 6. Nah, kemudian kalau sudah baru kita pindah ke sini. 2 dikali Y hasilnya adalah 2Y. Ini kan positif 2-nya. Positif kali negatif hasilnya adalah negatif. 2 kali 1 hasilnya adalah 1. Sehingga penjabarannya seperti ini.
Nah, kalau sudah dijabarkan, baru kita ke langkah yang selanjutnya, yaitu menghilangkan konstanta yang berada di sebelah kiri. Oke, kita hilangkan dulu konstantanya yang berada di sebelah kiri, yaitu konstantanya adalah dikurang 6. Berarti kalau dia dikurang 6, maka kita harus hilangkan dengan tanda ditambah. Jadi kalau misalkan dia kurang 6, berarti lawannya adalah tambah 6. Berarti kita tambahkan dengan 6. Tapi ingat ya, kalau di kiri ditambah 6, maka di kanan juga harus ditambah dengan 6. Nah, kalau sudah seperti ini, baru bisa kita coret. Ini menjadi negatif 6 ditambah 6, hasilnya adalah 0, atau bisa kita langsung coret. Kemudian ini kan dia kurang, walaupun dia di sini kurang, berarti untuk dijumlahkan ini dia menjadi negatif. Berarti negatif 1 ditambah 6 hasilnya adalah positif 5. Nah, kalau sudah, baru kita turunkan. Berarti hasilnya adalah negatif 3Y kurang dari 2Y ditambah 5. Kalau sudah seperti ini, baru kita ke langkah yang ketiga, yaitu hilangkan suku yang memiliki variabel di sebelah kanan. Di sebelah kanan ya ini, dengan dikurangkan atau dijumlahkan dengan suku yang sama. Kita perhatikan apakah yang di sebelah kanan ada suku yang memiliki variabel. Oh, ternyata di sini ada, yaitu angkanya adalah 2Y, positif 2Y. Berarti kita hilangkan yang 2Y ini yang berada di sebelah kanan dengan cara, kalau dia di sini positif, berarti untuk menghilangkannya berarti dia dikurang, yaitu dikurang dengan 2Y. Tapi ingat ya, kalau di kanan dikurang 2Y, maka di kiri juga harus dikurang dengan 2Y. Nah, kalau sudah seperti ini, baru kita bisa kerjakan. 2Y dikurang 2Y hasilnya adalah 0, atau bisa kita dengan coret juga bisa. Nah, kemudian negatif 3Y dikurang 2Y hasilnya adalah negatif 5Y. Oke, kemudian baru kita kerjakan. Negatif 5Y kurang dari, turunkan 5-nya ke bawah. Nah, kalau sudah, kita perhatikan lagi. Apakah variabel yang berada di sebelah kiri sudah memiliki koefisien 1? Kalau belum, berarti kita harus bagi dengan koefisien tersebut. Nah, kita perhatikan di sini, koefisiennya adalah negatif 5. Oke. Kalau dia sini negatif 5, berarti kita harus bagi dengan negatif 5. Berarti kita bagi negatif 5 di sebelah kiri, tapi ingat, sebelah kiri dibagi negatif 5, sebelah kanan juga harus dibagi dengan negatif 5. Nah, untuk untuk pertidaksamaan, apabila dia dibagi dengan negatif, oke, dibagi dengan tanda negatif, ini dibagi dengan tanda negatif, maka tandanya yang ini akan berubah. Ini khusus untuk apabila dia dibagi dengan negatif ya anak-anak. Kalau dia positif tidak berubah. Kalau dia di sini dibagi dengan tanda negatif, maka yang tandanya tadi kurang dari menjadi, berubah tanda menjadi lebih dari. Jadi ingat, kalau dia kurang dari menjadi lebih dari. Kalau dia lebih dari menjadi kurang dari. Nah, atau bisa juga misalkan tandanya adalah kurang dari atau sama dengan, berarti dia sini menjadi lebih dari atau sama dengan. Jadi lawannya seperti ini ya. Nah, tapi karena dia di sini adalah kurang dari, berarti tandanya menjadi lebih dari. Oke. Nah, kalau sudah, baru kita selesaikan. Hasilnya adalah Y, nih yang tadi kurang dari menjadi lebih dari negatif 1. Negatif 1 ini dapat dari 5 dibagi negatif 5. Nah, selanjutnya ini adalah cara untuk menyelesaikannya. Selanjutnya kita menggambar. Nah, cara menggambar, perhatikan baik-baik ya. Cara menggambarnya yaitu kita
garis panjangnya ya. Oke, kita garis dulu. Kemudian untuk kurang dari yang tidak memiliki tanda sama dengan, berarti bulatannya seperti cincin seperti ini. Oke, seperti cincin seperti ini. Oke, kalau dia tidak ada garisnya tanda seperti ini, misalkan ya, kalau dia garisnya seperti ini aja, kurang dari atau lebih dari, maka dia bulatannya seperti cincin. Tapi kalau dia ada tanda sama dengannya yang di bawah, oke, berarti dia bulatannya full. Nah, kalau sudah seperti ini, berarti kita tinggal menentukan arahnya. Berarti dia di sini adalah negatif 1. Negatif 1. Karena dia lebih dari, berarti dia arah panahnya berada ke sebelah kanan. Kemudian baru kita arsir. Oke. Nah, inilah menggambar grafik untuk contoh yang kedua. Nah, anak-anak, sampai sini saja penjelasan yang Ibu berikan. Semoga apa yang Ibu jelaskan kalian dapat pahami dengan baik. Dan Ibu ingatkan kembali, jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan dan semangat dalam belajar dimanapun kalian berada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa.